Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baru-baru ini kita sama-sama ketahui terjadi peperangan antara Pakistan dengan India, di mana peperangan tersebut menjadikan ada sebagian dari kaum muslimin atau mungkin mereka orang-orang kafir yang memulai itu membuat gambar, membuat karikatur yang menjelek-jelekkan Tuhannya mereka, menjelek-jelekkan dewanya mereka. Sehingga berakibat kemudian tentunya mereka membalas dengan menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukum perbuatan sebagian kaum muslimin yang melakukan hal tersebut? Itu menjelek-jelekkan Tuhannya agama lain, menjelek-jelekkan dewanya agama lain, baik dalam bentuk caci maki ataupun membuat karikatur atau gambar-gambar yang menjelek-jelekkan Tuhannya agama lain. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Yang artinya, dan janganlah kalian menjelek-jelekkan, janganlah kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakibat mereka pun menjelek-jelekkan, mereka pun memaki-maki, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar pengetahuan ilmu. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari ayat yang mulia ini setidaknya ada tiga faedah yang bisa kita ambil. Itu yang pertama adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita untuk mencaci maki, untuk menjelek-jelekkan sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan agama lain. Walaupun niat kita baik, tetap itu dilarang dalam syariat kita berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena itu akan berakibat mereka kemudian mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim mencaci maki Tuhan agama lain, tentunya mereka tidak akan terima. Mereka akan balas untuk mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab dari larangan tersebut. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu menghindari keburukan, menghindari kemungkaran lebih baik daripada atau lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Ya, menghindari mudarat, menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Nah, kita lihat dalam ayat ini, seorang ketika menjelek-jelekan atau mencaci maki Tuhan-Tuhan agama lain, tatkala itu berakibat mereka akan mencaci maki Allah, menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku pada hal-hal yang lainnya. Tatkala kita dihadapkan oleh dua hal, ini kalau dilakukan akan mendatangkan maslahat, tapi pada saat yang sama juga akan mendatangkan mudarat bahkan lebih besar. Maka di sana kita lebih diutamakan untuk meninggalkannya. Ini contoh dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengumpul bersama para sahabat di masjid, berkumpul bermajelis di masjid bersama para sahabat, datang seorang Arab Badui. Kemudian kencing di masjid. Para sahabat semuanya marah, hendak atau ingin mengusir Arab Badui. Tapi Nabi SAW melihat maslahat yang lebih besar, melihat ke depan, masalah yang lebih besar. Itu kalau orang Arab Badui itu kemudian misalnya diusir, bisa jadi
dia akan ya lari sambil kencing gitu, sehingga daerah yang terkena najis itu akan lebih banyak, atau mungkin terjadi mudarat yang lain lebih besar. Maka apa yang Nabi SAW lakukan? Rasulullah SAW justru mengatakan la tuzrimu, jangan kalian ganggu dia, biarkan dia selesaikan hajatnya. Nah setelah itu kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiram daerah yang terkena najis tersebut. Baru Nabi SAW menasihati orang Arab Badui tersebut dan dia pun menerima. Lihat akhlaknya Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW melihat maslahat yang lebih besar begitu. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yaitu menolak, menghindari keburukan, kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai sebuah kebaikan ataupun kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, hal ini bukan berarti kemudian kita tidak mendakwahi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya, tetap kita mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada agama Islam yang hak ini, namun bukan dengan cara-cara mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Ya, kita dakwahi mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu, ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya, bukan kemudian dengan cara memaki-maki, mencaci maki Tuhan mereka, atau membuat video-video editan atau gambar-gambar ya karikatur yang berisi